Pada bagian ini kita akan lebih mempertegas mengenai bagaimana langkah-langkah kita memeriksa untuk menentukan kematian batang otak. Seperti tadi sebelumnya sudah disampaikan bahwa mengenai prasyarat tadi yang pertama yaitu pasien harus dalam kondisi tidak responsif atau koma dalam yang irreversibel dan membutuhkan ventilasi mekanis. Ya, artinya memang pasien ini berada dalam kondisi apno dan dibuat di dalam ruang intensif atau intensive care unit atau ICU. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam Permenkes ya. Kemudian yang poin B di sini bahwa kondisi yang demikian di sini dari dalam poin A itu tidak terpengaruh oleh faktor-faktor lain semacam obat yang mendepresi susunan saraf pusat, obat pelumpuh otot, obat sedasi, obat narkotik, maupun kadar alkohol di dalam tubuhnya itu harus kurang dari 0,08% dan tidak adanya gangguan elektrolit atau asidosis atau gangguan metabolik lain. Dan suhu tubuh pasien pun harus normal atau mendekati normal dan tekanan sistoliknya itu juga normal. Lalu yang kedua, setelah yang pertama prasyarat, yang kedua adalah kita harus mulai melakukan yang namanya penilaian neurologis. Yang pertama, yaitu tadi kondisi yang koma tersebut itu harus kita benar-benar pastikan ya bahwa benar-benar koma enggak ya. Yaitu yang pertama bahwa memang dia benar-benar tidak responsif terhadap stimulus dari luar. Di antaranya dengan apa? Dengan kita memberikan rangsangan yang cukup, yaitu bisa kita lakukan di daerah sternum ya, dengan sedikit ditekan di daerah sternum atau di area di daerah sternum ini ya, di daerah sternum ini tidak akan memberikan rangsangan baik gerakan ataupun respon dari pasien. Demikian juga di area supraorbital ya, bisa kita sedikit tekan ya. Dan itu tidak ada respon di area wajah pasien maupun gerakan tangan juga tidak akan memberikan respon. Ya ini juga yang menandakan bahwa pasien benar-benar dalam kondisi dalam ya, kondisi koma dalam. Atau pasien berada dalam GCS, kalau dengan menggunakan skor GCS dia berada dalam GCS yang 3 atau dengan sistem awareness, verbal respon, pen respon, dan unrespon dia dalam kondisi unrespon. Dan kadang juga kita ketemukan adanya yang namanya Lazarus sign ya, yang kita sebut dengan Lazarus sign, yaitu suatu kondisi yang disebabkan karena mati otak karena faktor hipoksia atau hipotensi dan timbul sebuah refleks gerakan yang tiba-tiba dari pinggang yang seperti kayak orang duduk dan juga tangan yang terangkat lah, gerakan yang secara tiba-tiba gitu. Yang kadang-kadang ini merancukan bahwa kadang-kadang kita merancukan bahwa ini adalah orang masih dalam kondisi sadar atau pen respon gitu loh. Nah, selanjutnya dalam pemeriksaan neurologis itu setelah kita menentukan dia dalam koma yang dalam, dan kita akan memeriksa mengenai refleks-refleks yang terjadi di dalam batang otak ya. Apakah masih ada atau enggak refleks-refleks yang disupervisi oleh batang otak ini. Yang pertama yaitu tidak adanya refleks batang otak itu, yang pertama adalah tidak adanya refleks pupil atau refleks cahaya. Bagaimana caranya kita memeriksa ini? Yang pertama yaitu dengan posisi pasien, kita buka ya palpebranya supaya kelihatan pupilnya. Kita berikan sinar ke arah pupil pasien gitu. Ternyata pada kondisi yang normal itu biasanya akan terjadi perubahan pada pupil pasien. Yang sering terjadi adalah dia akan mengecil ya. Tetapi dalam kondisi sudah kematian dari nervus opticus, okulomotorik, dan otak bagian tengah atau mesencephalon ini tidak akan memberikan rangsangan apa-apa, dan pupil dalam kondisi benar-benar vasodilatasi sehingga terjadi midriasis yang kadang-kadang kita sebut dengan midriasis maksimal. Ini dalam pemeriksaan refleks pupil ya. Kemudian kita juga akan memeriksa refleks gerakan bola mata. Refleks gerakan bola mata itu ada dua tes. Yang pertama tes okulosefalik.
Dan tes yang kedua adalah tes refleks okulovestibular. Nah, pada tes okulosefalik yaitu bisa kita posisikan pasien dengan sedikit leher ditekuk ya sekitar 30 derajat ya. Kemudian kita goyangkan leher ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri ya. Pada kondisi normal, manakala pasien kepalanya kita goyangkan ke arah kanan, maka bola mata itu akan bergerak ke arah kiri atau kontralateral ya, ke arah kiri. Jadi dia berada kontralateral. Kita kepala gerakan ke kanan atau miringkan ke kanan, maka bola mata akan bergerak ke arah kiri, yaitu kontralateral. Ini pada orang-orang normal. Tetapi apa yang terjadi pada pasien yang tidak ada kematian batang otak ini? Itu bola matanya tidak akan mengalami perubahan. Dia akan diam aja, berasa digoyang-goyang kayak apapun, dia akan tetap diam saja. Ini yang disebut dengan tes okulosefalik ya. Okulosefalik yaitu tidak memberikan respon. Hati-hati pada pasien ini kita melakukan. Kalau kita belum terlalu yakin mendiagnosis dia sebagai batang otak, kalau ada pasien trauma di daerah servikal, lebih baik tes ini dihindari karena ini adalah salah satu kontraindikasi dalam pemeriksaan tes okulosefalik. Ini kalau kita belum yakin ya. Kemudian tes okulovestibular atau tes kalori. Ini yang masih terkait dengan tes gerakan bola mata. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan kita merangsang pada telinga pasien. Yang pertama bisa kita berikan ya sedikit, pasien agak sedikit ditekukkan sekitar 30 derajat. Kita semprotkan dengan 50 cc air dingin atau mendekati 0 lah, yang dingin lah, karena dingin. Kita semprotkan secara pelan-pelan ke arah telinga kanan gitu loh. Nanti secara normatif kalau pada pasien normal, maka bola mata itu akan bergerak mendekati sumber air dingin. Artinya apa? Kalau air dingin yang kita semprotkan di telinga kanan, maka bola mata akan bergerak ke arah telinga kanan ya. Kita akan bergerak ke arah telinga kanan. Demikian juga sebaliknya, manakala kita tetesi air dingin pada telinga kiri, dia akan bergerak sesuai rangsang dingin, yaitu dia akan mengarah ke kiri. Sebaliknya apabila kita berikan rangsangan dengan air hangat. Kalau air hangat dia akan bergerak kontralateral. Kita semprotkan kuping kanan, dia akan bergerak ke arah kiri. Dia semprotkan ke arah kiri, dia akan bergerak ke arah kanan. Tetapi pada pasien-pasien MBO kondisi ini tuh tidak terjadi. Bola mata itu akan tetap berada di tengah, tidak akan mengalami gerakan sama sekali. Ya, ini juga cuma hati-hati. Pada pemeriksaan ini kalau memang pasien masih ragu ya, dan pasien ada kondisi kelainan di kavum timpani atau membran timpani, ada ruptur atau sudah ini, ya ini salah satu yang disarankan tidak dilakukan. Refleks selanjutnya adalah setelah tadi gerakan bola mata adalah refleks kornea. Ya, refleks kornea nih. Yaitu yang pertama bagaimana cara kita memeriksanya, yaitu dengan cara kita bisa ya dengan menggunakan tisu yang dipilin secara halus atau dengan secara lancip atau kapas yang sedikit diberi air, disentuhkan ke arah limbus kornea ya. Maka kornea ini tidak akan memberikan reaksi apa-apa, dia akan tetap aja. Nah, pada kondisi normal kadang-kadang dia akan di bulu matanya pun juga kadang-kadang dia bergerak ya, pada buruan dia akan bergerak, kornea juga akan mengalami pergerakan ya. Nah, ini juga harus kehati-hatian, dan ini juga tidak akan memberikan respon apa-apa pada pasien mati batang otak. Nah, pada kelainan ini kita akan memeriksa pada nervus okulomotor atau nervus 3 kalau nggak salah, dan nervus trigeminal atau 5, nervus 7 facialis,
dan area otak batang pada regio pons ya. Pada tes selanjutnya bisa kita menggerakkan tes pada gerakan otot-otot wajah ya. Bagaimana caranya? Yaitu seperti tadi yang di awal pada tes koma juga bisa dilakukan dengan kita menekan ya pada area supraorbita ya. Itu biasanya wajah-wajah itu akan terjadi gerakan, otot-otot wajah akan mengalami gerakan. Nah, itu seperti meringis atau sedikit ada tahanan dari pasien ya, ini. Ini yang disebut dengan tes gerakan otot wajah. Pada orang-orang yang MBO, kondisi ini tidak akan terjadi, dia akan datar-datar aja atau tetap saja. Nah, refleks batang otak yang lain yaitu dengan kita memeriksa refleks batuk ya atau refleks laring, terakhir refleks muntah ini. Bagaimana caranya kita memeriksa ini? Yaitu apabila orang sudah terpasang ETT ini, kita gerakan ETT-nya. Biasanya ada perlawanan di dalam pasien, entah itu batuk, entah itu muntah, atau kita suction melalui batang ETT dalam ETT-nya. Dia akan menjadi perlawanan, dia akan batuk, atau dia bisa terjadi muntah. Atau di dalam monitor biasanya kita akan lihat ya, yaitu tensi menjadi naik ataupun heart rate menjadi naik. Tetapi pada tes ini tidak terjadi demikian. Dia kondisinya tetap aja, tidak ada refleks perlawanan, tidak ada muntah, tidak ada mual pada diri pasien. Pada orang-orang MBO biasanya terjadi demikian. Proses penentuan kematian batang otak selanjutnya adalah dengan kita melakukan yang namanya tes pada pernafasannya, yaitu tes apnu. Ya. Tes apnu ini adalah sebuah tes yang untuk meninjau apakah pada pasien ini masih ada refleks pernafasan atau tidak, yaitu diuji dengan meningkatkan PCO2 ya di atas level normal lebih dari 60 mm Hg atau kenaikan 20 mm Hg di atas nilai normal, yaitu antara 35 sampai 45 mm Hg ya. Prasyarat pada pemeriksaan tes apnu ini yang pertama adalah bahwa pasien harus dalam kondisi normotensi ya, itu tensinya normal, yaitu tensi sistoliknya lebih dari 100 mm Hg. Ini syarat ya, walaupun pasien ini bisa menggunakan dengan obat-obat suportif atau obat-obat vasopresor, tetapi tensi sistoliknya harus berada di atas 100 mm Hg. Kemudian yang kedua, pasien juga harus dalam kondisi normotermi, yaitu dengan suhu lebih dari 36 derajat Celcius. Dan juga pasien harus berada dalam kondisi tidak mengalami dehidrasi ataupun overload ya, yaitu dalam kondisi euvolemia. Dan juga harus berada dalam kondisi normokapni ya, yaitu PaCO2-nya itu berada di dalam rentang 35 sampai 45 mm Hg. Dan juga pada pasien juga tidak adanya hipoksia dan tidak ada retensi CO2. Artinya memang dia benar-benar harus dalam kondisi normokapni. Lalu bagaimana caranya kita melakukan tata cara prosedur tes apnu ini? Tadi setelah prasyarat terpenuhi, yang pertama yaitu kita memberikan preoksigenasi pada pasien sekitar 10 menit dengan kita memberikan FiO2 100% ya. Target kita adalah tercapai PaO2 lebih dari 200 mm Hg ya. Target kita ini, yaitu hari ini bisa kita dengan cara kita bisa mengatur laju pernafasannya maupun tidal volumenya, yaitu kita dengan melakukan hiperventilasi ya, yaitu kita mengatur RR-nya, mengatur tidal volumenya ya, sehingga bisa diusahakan di dalam PGA juga tercapai. Dengan hiperventilasi ini PaCO2 berada dalam kisaran 35 sampai 45 mm Hg. Jadi ini harus dilakukan pemeriksaan PGA. Setelah kondisi ini tercapai, kemudian kita lepaskan hubungan ETT dengan mesin ventilator ya, yaitu dengan kita melepaskan konektornya dengan ventilator. Setelah ini terlepas,
amati dinding dada dan perut untuk melihat nafas spontannya itu ada atau tidak. Nafas spontan pasien itu ada atau tidak. Ya, ini harus dilihat. Kemudian setelah kita tidak ada, dipasang oksigen kanul. Ya, jadi kita pasang langsung begitu lepas, kita pasang oksigen kanul. Kita perhatikan di dinding dadanya ada pernafasan pada pasien itu, ada dinding dadanya spontan atau tidak, ada tidak gerakan dinding dadanya, dinding abdomennya juga kita lihat ada atau tidak, ya. Kemudian kita monitoring SpO2-nya dan tekanan darahnya. Ya, kita monitoring apakah tetap aja atau turun. Nah, khusus untuk tekanan darahnya tidak boleh kurang dari 100. Makanya harus kita tetap siapkan obat-obat suportif maupun vasopresor. Bila dia turun, harus kita jaga tetap berada dalam kisaran lebih dari 100 mm Hg. Kemudian setelah 8 sampai 10 menit, ya, kita periksa analisa gas darah, ambil PGA, kemudian kita sambungkan ke konektor ventilator kembali. Kemudian kita lihat, setelah itu kita lihat bagaimana hasil PGA-nya, ya. Apakah PCO2-nya terpenuhi sesuai standar atau tidak. Kalau PCO2-nya lebih dari 60 mm Hg, artinya memang pada pasien ini ada retensi, ya, ada retensi pernapasan, bahwa dia tidak bisa mengeluarkan, tidak ada proses pernapasan. Lebih dari 60 mm Hg atau naik 20 mm Hg dari normal, maka dikatakan bahwa tes apno ini adalah positif. Berarti kematian batang otak benar-benar sudah terjadi. Nah, kalau PCO2 tidak tercapai di atas mencapai ambang dan tensi stabil, maka lanjutkan tes apno dan periksa AGD lagi sampai ambang tercapai, yaitu diulang kembali. Bila itu tidak tercapai, diulang kembali. Nah, kemudian tes apno dianggap gagal bila saturasi kurang dari 85% selama lebih dari 30 detik dan jika tekanan sistolik kurang dari 90 mm Hg meskipun dengan obat-obat suportif. Ya, ini juga harus menjadi perhatian. Jadi tes apno kalau sebelum operasi kok ini gagal, ya ini dianggap gagal. Selama tindakan itu nggak bisa naik 85% aja lebih dari 30 detik dan tekanan sistolik juga turun, tidak terjaga kurang dari 90, juga tes apno dianggap gagal. Lalu apa pemeriksaan yang lain untuk yang bisa menentukan kematian batang otak? Yaitu bisa dengan tes yang namanya elektroensefalografi, angiografis cerebral, MRI, ya, dan tes tambahan yang lain lah gitu. Tapi kan ini dalam kondisi tes tambahan ini adalah dalam posisi alat-alat yang mahal dan tindakannya juga rumit, ya. Kadang-kadang ini tidak memerlukan kepastian, ya. Nah, jadi ini perlu kita untuk mendeteksi awal bisa menggunakan dengan tes-tes tadi yang telah ditentukan, ya. Kemudian juga ada satu tes tambahan yang bisa dilakukan, yaitu dengan yang namanya tes atropin. Nah, ini dari ada salah satu jurnal yang mengatakan bahwa tes atropin ini tes atropin ini adalah untuk menilai aktivitas parasimpatis bulbar pada aktivitas jantung dan pasien mati batang otak ini. Ya, jadi nanti apabila kita berikan atropin ini, apakah ada efek parasimpatisnya dengan kenaikan heart rate atau tidak, ya. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menginjeksikan 2 mg atropin, ya, 2 mg atropin. Kemudian kita monitoring EKG dan HR-nya terus selama 10 menit. Nah, apabila kenaikan heart rate-nya ini atau laju nadinya ini kurang dari 3% dibandingkan dengan catatan EKG asal atau basalnya, maka ini dikatakan bahwa pasien ini tidak memberikan respon apa-apa dari pemberian atropin. Ya, berarti bisa dikatakan tes MBO di bidang ini atropin adalah positif. Mari kita buka mengenai Permenkes RI nomor 37 tahun 2014
Ini yang mendasari banyak tentang bagaimana kita mendiagnosis kematian dan kematian batang otak. Di dalam Permenkes ini pada pasal 9 mengenai siapa sih yang sebenarnya dan bagaimana sih caranya kita menentukan kematian batang otak. Ini harus dipahami betul bahwa kematian batang otak itu harus ditentukan oleh tim dokter yang berkompeten, yaitu minimal terdiri dari 3 orang. Diantaranya dari 2 orang itu, satunya adalah dokter spesialis anestesi, kemudian yang kedua adalah dokter spesialis saraf atau neurologi, dan yang lainnya adalah dokter yang dianggap berkompeten oleh komite medis. Dari masing-masing 3 dokter ini seyogianya dan diharuskan memberikan pemeriksaan secara mandiri, secara terpisah, agar kemandirian keimunan mereka itu tidak terpengaruh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pada pasal 12 itu disebutkan bahwa kapan sih waktu mati seseorang itu ditentukan dari kematian batang otak ini, yaitu pada saat kematian batang otak itu sendiri sudah diputuskan bahwa seseorang ini dia sudah mati dalam kondisi kematian batang otak. Jadi bukan pada saat ventilator itu dilepaskan dari si pasien, ya. Jadi bukan pada saat itu. Jadi pada saat diagnosis kematian batang otak itu telah ditetapkan. Pada pasal 13 sebenarnya mengamanatkan pada saat kita sudah mendiagnosis itu sebagai sebuah kematian batang otak, itu diamanatkan semua terapi bantuan hidup itu harus segera dihentikan, ya. Tetapi apabila ada memang dia mempunyai permohonan akan mendonorkan organnya, maka terapi bantuan hidup ini akan diteruskan, ya. Dan mengenai pembiayaan, siapa sih yang sebenarnya membiayai setelah kelanjutan ini? Dalam Permenkes ini ditentukan bahwa yang menjadi penanggung biaya adalah orang yang akan menerima donor pasien ini setelah penegakan diagnosis mati batang otak, ya. Adapun keputusan untuk melakukan penundaan dan memberhentikan pemberian terapi dilakukan oleh tim dokter yang ditunjuk atau atas koordinasi dari keputusan dari komite etik, yaitu dari komite medis yang ada di situ. Kapan sih sebenarnya harus dihentikan ini? Kita membicarakan kapan sih harus dihentikan pada pasien-pasien mati batang otak terapi suportifnya. Memang ini sangat sebuah dilematis, ya, sangat rumit, ya. Yang pertama itu kita akan berbicara mengenai aspek bioetik, mediko-legal maupun etika, ya, dari keinginan dari pasien. Yang pertama bahwa bioetik dan medis itu sudah mengharuskan, ya, dokter untuk mengetahui kriteria kematian batang otak. Jadi sebagai dokter umum pun seyogianya mengerti bagaimana kita itu memprediksi kondisi awal bahwa seseorang itu dia sudah mati dalam kematian batang otak. Walaupun nanti yang menentukan secara pasti adalah dokter anestesi, dokter spesialis saraf, maupun dokter lain yang ditunjuk, ya. Kemudian menentukan kematian batang otak secara medis dan etik itu dianggap penting. Itu mengapa sih? Ya, segera menentukan kematian batang otak itu dianggap penting, itu kenapa sih? Yang pertama itu mengenai keterbatasan fasilitas ICU, ya, dimana kita ketahui bersama kalau tidak salah itu batas minimal ICU itu 10% dari jumlah total tempat tidur yang ada di sebuah rumah sakit. Sehingga keterbatasan penggunaan ICU ini menuntut bahwa ICU seyogianya ada sebuah prioritas, ya, prioritas pelayanan. Siapa sih yang boleh diberikan pelayanan di ICU? Ya, jadi siapa sih yang bisa memberikan harapan hidup lebih bagus
Nah, oleh karena itu memang ini keterbatasan harus segera menghentikan orang-orang yang sudah didiagnosis sebagai kematian batang otak ini untuk segera ditentukan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai perkembangan dari pengobatan modern, di mana dengan sudah adanya ventilator, penggunaan obat-obat suportif maupun antibiotik, ini bisa menunjang seseorang kematian batang otak itu bisa bertahan lebih lama. Akibatnya apa gitu dong? Akibatnya yang pertama, waktu rawat inap itu atau long of stay-nya itu akan meningkat ya di dalam rumah sakit, yang otomatis dan termasuk di ICU. Otomatis efektivitas dan efisiensi ini akan berimbas kepada apa? Kepada kemampuan untuk mengelola pasien yang lain menjadi lebih berkurang, biaya yang meningkat dan juga mahal ya. Kemudian yang kadang-kadang kita yang terakhir, kalau memang benar-benar seorang pasien ini sudah didiagnosis sebagai mati batang otak, ada sebuah ilmu mengatakan bahwa ini adalah sebuah kesia-siaan yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian yang ketiga, yaitu mengapa kita harus bisa mendiagnosis sebuah kematian batang otak itu dengan cepat, yaitu dengan antaranya karena adanya program transplantasi organ, di mana program ini membutuhkan pendonor yang sehat ya untuk meningkatkan tingkat keberhasilan. Yaitu tadi makanya semakin cepat didiagnosis dia sebagai mati batang otak, kemudian semakin cepat dia dilakukan transplantasi organ, maka bisa dimungkinkan bahwa organ-organ yang akan ditransplantasikan masih dalam kondisi bagus. Nah, selanjutnya bagaimana sih efek psikologis mati batang otak atau sebuah kematian ini terhadap keluarga? Ya. Yang pertama, nih, orang dirawat di ICU ini aja sebuah problem. Mindset masyarakat kita itu mengatakan bahwa orang-orang yang dirawat di ICU itu sudah dalam kondisi parah, mendekati kematian dan sebagainya. Sehingga dari sini aja sudah menimbulkan stres yang cukup tinggi, stres buat pasien, stres buat para keluarga atau pihak ketiga. Dan ada sebuah penelitian juga mengatakan, dikatakan di situ bahwa sekitar 95% pasien ICU itu sangat bergantung kepada keputusan pihak ketiga. Karena ini jelas pasien-pasien ICU itu mobilitas, pola pikirnya pun sudah mengalami gangguan, sehingga kadang-kadang keputusan-keputusan tertentu harus melalui pihak ketiga, bukan langsung kepada si pasien. Kemudian juga kadang-kadang pemahaman penyakit baik dari keluarga itu kadang-kadang juga masih sangat kurang ya, sehingga kini pemahaman yang kurang ini justru akan menimbulkan stres, kecemasan dan depresi yang lebih tinggi bagi para keluarga dari pasien. Nah, ini juga dikatakan dalam salah satu artikel bahwa pada salah satu penelitian mengklaim bahwa hanya sekitar 52% saja keluarga pasien yang memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki pemahaman terhadap kematian batang otak. Nah, ini juga perlu kita sebagai tenaga kesehatan, tadi salah satu tujuan instruksional khususnya adalah kita harus mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat, kepada keluarga pasien. Dan dari sebuah penelitian itu juga dikatakan bahwa sekitar 76,8% itu keluarga pasien di ICU itu mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Nah, ini tadi sudah dibahas yang di depan ya. Salah satunya juga faktor pemicu pengetahuan di ICU, yang para pasien yang dirawat di ICU itu agak kurang gitu. Dari kondisi-kondisi ini kita sebagai tenaga medis yang berada di ICU itu seharusnya seyogianya kita itu bisa mengedepankan komunikasi yang humanis, komunikasi yang efektif dan pendekatan secara holistik yaitu diperlukan dalam memberikan penjelasan terhadap keluarga pasien. Dan sebisa mungkin dalam kita melakukan pemeriksaan atau tes untuk menegakkan diagnosis bahwa dia sudah dalam kondisi mati batang otak, seyogianya kita bisa melibatkan pihak ketiga atau keluarga untuk menyaksikannya, untuk menentukan bahwa
ini sudah benar-benar dalam kondisi kematian batang otak. Diharapkan dengan melibatkan mereka bisa mempunyai pemahaman yang bagus, dan juga mereka juga bisa lebih kooperatif dengan kita manakala kita akan melepaskan alat bantuan hidup dari mereka. Dan sebagai penutup, saya katakan bahwa kematian itu secara ilmu kedokteran adalah sebuah proses, jadi tidak akan terjadi secara tiba-tiba. Kemudian yang kedua, kematian pasien itu akan berpengaruh terhadap dokter, pasien, dan juga keluarga. Dan kematian batang otak merupakan hilangnya sebuah fungsi keseluruhan otak, termasuk batang otak, yang bersifat irreversibel, dengan ditandai koma yang dalam, hilangnya refleks batang otak, dan terjadinya apno. Penegakan kematian batang otak bisa melalui beberapa kriteria dan tes yang harus dilakukan oleh minimal 3 orang dokter. Yang minimal ada dokter anestesi, dokter saraf, dan 1 dokter lainnya dalam pemeriksaan secara terpisah. Penyertaan keluarga sangatlah diperlukan untuk mengurangi beban psikis dan biaya, serta kemungkinan transplantasi organ. Sebelum kita akhiri mengenai persepsi kematian ini ada sebuah kasus dari media online Tempo, bahwa ada seorang remaja mengalami kecelakaan lalu lintas, kemudian dia mengalami koma, disarankan untuk mendonorkan organ, dan diprediksi akan meninggal dalam kondisi tipis untuk pulih. Kemudian di judulnya itu dinyatakan mati batang otak, kemudian hidup lagi. Tetapi pada saat akan dilepas alat-alat bantu nafasnya maupun kehidupannya, anak ini hidup kembali dan sampai keluar rumah sakit dan sampai sekarang masih hidup. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus ini? Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.